Terkait dengan libur Natal dan Tahun Baru, bagaimana DPR mandang nih Pak persiapan mudik Nataru di tahun ini? Kami melihat ada beberapa skenario yang telah disiapkan ketika kami rapat dan dari data yang disampaikan oleh pemerintah bahwa Nataru pada hari ini itu diperkirakan atau diprediksikan lebih kurang 110 juta Oke. para pemudik yang melaksanakan libur Nataru. Nah, melihat dari data ini dilihat di tahun 2023 ini lebih rendah dibandingkan di tahun 2023. Oke. Di 2023 itu 126 juta. Nah, terkait karena ini sudah menjadi agenda rutin ya oleh pemerintah, tentu semestinya harus lebih siap. Karena mengingat dari survei yang dilakukan oleh pemerintah, dari yang 2023 itu 126 juta, sekarang hanya 110 juta. Nah, mudah-mudahan ke depan beberapa hari ini kita melihat puncak-puncaknya libur Nataru tersebut. Dan kami melihat pada hari ini masih on the track. Oke. Dari hasil rapat 4 Desember lalu Pak, apa yang menjadi concern dari DPR? Yang menjadi concern yang pertama itu kesiapan infrastruktur, dan yang kedua itu yang paling penting itu adalah pelayanan. Walaupun hari ini misalnya kita telah menyiapkan infrastrukturnya bagus dan operator seperti pesawat dan lain, tentu tidak terlepas pula penekanannya kepada pelayanan. Karena pelayanan aktivitas arus mudik, arus Nataru ini kan meningkat. Yang tadinya pelayanan seperti biasa, pada hari ini pada petugas pelayan harus lebih ekstra lagi. Itu yang menjadi penekanan bagi kita. Dan terkait persiapan infrastruktur, kita juga sudah melakukan beberapa kunjungan ke lapangan. Mengunjungi bandara-bandara, pelabuhan, dan beberapa titik-titik temu yang tempat padat-padatnya. Kami lihat pada saat kunjungan, sudah persiapannya juga sudah sangat bagus, dan menjadi catatan pada kesempatan hari ini adalah karena cuaca ekstrim. Itu yang menjadi penekanan, cuaca ekstrim yang dimana daerah-daerah yang rawan bencana itu juga mesti diperhatikan khusus oleh pemerintah pada saat sekarang ini. Bagaimana arahan DPR Pak terkait dengan antisipasi cuaca ekstrim nanti? Nah, arahan DPR tentu harus ada koordinasi yang lebih antara Kementerian Perhubungan ya selaku koordinator ya pada hari ini, bagaimana Kementerian Perhubungan dengan Kementerian PU dan juga BMKG, dan tentu juga harus menerapkan standar minimum layanan. Misalnya seperti contoh nih, kayak yang berdampak kalau cuaca itu di penerbangan atau di pelabuhan-pelabuhan. Kalau standarnya tidak boleh menyeberang kapal, ya jangan dikasih. Harus dipatuhi ya? Harus dipatuhi, itu yang menjadi penekanan DPR pada saat kami rapat kemarin. Dan kami lihat pada hari ini, kami juga terus memantau setiap hari ya, kita di Komisi 5 juga saling koordinasi, masih dalam skenario yang cukup baik. Berarti sesuai dengan prediksi ya? Sesuai dengan prediksi. Artinya puncak keberangkatan itu berarti terjadi Senin kemarin ya Pak? Mulai dari Senin kemarin. Mulai dari Senin. Bagaimana DPR memandang hal ini, termasuk bagaimana kesiapan-kesiapan dilakukan dari sebelum gitu ya Pak? Dari kapan sih Pak ini juga mulai dipersiapkan? Mulai dipersiapkan itu kami DPR itu di bulan November. November kami sudah manggil kementerian terkait, Kementerian Perhubungan, bagaimana persiapan Nataru. Dan ada beberapa catatan ya, tadi kita mendengar dari Kementerian Kemenko Infra, catatan-catatannya itu pemanfaatan jalan tol fungsional yang belum beroperasional, misalnya selesainya baru sebelah, ada lebih kurang 120 kilo. Itu di seluruh Indonesia. Kalau di wilayah Jawa itu kan 40 kiloan, termasuk Sumatera juga ada lebih kurang fungsionalnya itu 120 kilometer. Dari total lebih dari 3.000 kilometer jalan tol. Dan jalan-jalan nasional lainnya lebih kurang 3.100. Itu kalau di Pulau Jawa itu biasanya itu yang menjadi jalan alternatif itu kan jalur pantai utara itu kan, Pantura itu. Kalau kemarin Pak mungkin reportnya seperti apa dengan mulai puncak pada hari Senin kemarin?
Kalau di wilayah Jawa masih cukup relatif aman, cuma di wilayah lintas Sumatera itu penghubung jalan Sumbar Pekanbaru itu yang menjadi catatan. Oke. Masih belum Apa Pak selesai. yang menjadi catatan di sana? Itu ada jalan yang longsor Oke. dan itu telah ditangani, dan sebelum rapat-rapat sebelumnya ini juga menjadi penekanan bagi kami. Kami selaku anggota Komisi 5 telah mengingatkan juga jalan ini alternatif jalan penghubung Sumbar dan Riau, bertepatan itu di Koto Kampar. Oke, jadi untuk Di jalan Riau-nya itu titik. sudah diantisipasi ya? Sudah sebenarnya, diantisipasi. Dan untuk di wilayah Sumatera itu kan melintasi Bukit Barisan ya. Nah, tentu adanya terjadinya longsor agar untuk di standby kan alat-alat berat di tempat-tempat yang rawan-rawan longsor tersebut. Oke, sudah dimitigasi ya Sudah untuk daerah dimitigasi tersebut. daerah-daerah tersebut. Dengan persiapan yang sudah cukup matang mulai dari November, bagaimana DPR ini juga bersinergi mungkin dengan pihak-pihak yang terkait untuk memastikan ketersediaan transportasi supaya bisa memadai untuk bisa memenuhi lonjakan penumpang, Pak. Nah, untuk transportasi itu datanya kalau untuk bus lebih kurang 32.000 bus yang disiapkan untuk menangani lebih kurang 1,2 juta penumpang. Oke. Itu beroperasi di 100 lebih terminal. Dan untuk transportasi laut itu 760 unit kapal. Dan itu untuk menangani atau melayani lebih 60.000 kapasitas penumpang Oke. di lebih 110 pelabuhan laut. Dan untuk transportasi kereta api itu sarananya 2.000 lebih. 2.000 kereta api yang komunal, menangani komunal itu 48,6 juta. Dan untuk penerbangan 417 pesawat terbang lebih kurang. Itu untuk melayani kapasitas penumpang 8 juta lebih penumpang. Wow. Itu yang kita siapkan, dan operatornya ini kan di BUMN kan banyak kan. Oke. Kalau kita kan persiapan fasilitas-fasilitas pendukungnya.